Pemirsa, malam perayaan Tahun Baru menjadi momentum yang sangat dinanti dan juga diminati oleh sebagian masyarakat. Dikarenakan tidak hanya berbicara terkait pesta kembang api, namun terjadi juga sejumlah perusahaan yang mengadakan diskon akhir tahun. Tentu diskon akhir tahun ini dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk berbondong-bondong dan ramai berbelanja. Namun tahukah Anda pemirsa, jika Anda melakukan hal tersebut, apakah Anda termasuk dalam kelompok belanja impulsif? Terlebih pada era globalisasi ini, masyarakat dapat melakukan transaksi dan juga melakukan aksesibilitas tinggi untuk mendapatkan barang-barang yang berdiskon tinggi, namun tidak tepat nilai dan juga tepat guna. Lantas seperti apa kemudian untuk masyarakat menyikapi perihal hadirnya diskon akhir tahun ini, dan seperti apa pula kah terkait tentang proyeksi ekonomi di tahun 2025? Bersama saya Muhammad Azrul Nastion, tentu kita akan berbincangkan pada sore hari ini pemirsa dengan tema yang menarik sekali pada hari ini, yakni fenomena belanja diskon akhir tahun. Tentunya kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir. Seorang pengamat ekonomi akan fenomena diskon akhir tahun ini seperti apa? Fenomena diskon di akhir tahun ini tentunya sesuatu yang tidak hal yang aneh bagi kita, karena tentunya memang ini kan tiap tahun terjadi gitu ya di dalam perekonomian kita. Kalau secara nasional kita lihat itu ada sekitar perputaran perekonomian kita di dalam akhir tahun ini itu ada 80.250 triliun. Itu perputaran ekonomi dalam transaksi konsumer produk-produk di akhir tahun ini itu membuktikan bahwasanya orang pada saat akhir tahun itu banyak berbelanja, ya, khususnya dalam hal kita lihat fashion, kosmetik dan elektronik, yang utama adalah fashion tersebut. Makanya kita harapkan bagaimana dari sebuah perusahaan harus bisa memberikan keyakinan bagaimana produk-produk tersebut bukan sekedar hanya sisa-sisa yang harus dihabiskan, tapi bagaimana membuktikan loyalitas perusahaan tadi itu kepada pelanggan betul-betul ini juga menunjukkan kualitas tersendiri. Walaupun memang di event ini tentunya bergantinya tahun, tapi tentunya harus betul-betul berkualitas dalam untuk produk tersebut. Dan inilah makanya tadi itu bukti dari produk tersebut dengan memberikan yang terbaik, sehingga kita harapkan ini bisa memberikan kepuasan bagi pelanggan. Makanya kalau kita lihat di dalam perekonomian ini, itu saat sekarang generasi Z itu mendominasi ya dari sisi pembelian produk yang ada saat sekarang ini. Ada sekitar 27%. Itu kalau kita lihat sama seperti juga pada saat pemilu itu ya pemilih untuk kalangan generasi Z ditambah generasi milenial ada sekitar hampir 55% akhirnya ini akan mendominasi pembelian juga di akhir tahun ini. Sehingga kita harapkan ya dengan perbelanjaan yang terjadi, bagaimana tentunya ini perputaran ekonomi akan meningkat tentunya, sehingga kita harapkan persentase kita lihat dalam pertumbuhan ekonomi di masa akhir tahun kalau dalam liburan tahun baru ini itu ada sekitar hampir 5,2% yang akan kita raih dengan perputaran ekonomi luar biasa. 3,5 triliun itu per hari itu berputar dalam hal transaksi perekonomian kita di liburan Natal tahun baru ini. Seperti itu. Dan menjadi harapan kita bahwa akan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan hadirnya diskon apapun fenomena belanja diskon di akhir tahun ini, begitu ya Pak Sunarji? Iya. Pak Sunarji. Namun kita juga ingin mengetahui perusahaan yang menyediakan promo-promo untuk diskon akhir tahun ini seharusnya memberikan akses yang luar biasa kepada masyarakat, mulai dari kebutuhan terkait tentang jumlah ataupun kuantitasnya ini, tapi kita perlu juga mengetahui terkait tentang promo yang diberikan ini haruslah benar-benar yang memang benar up to date, begitu Pak. Tadi kalau Anda mengatakan bahwa ini banyak yang dikeluarkannya adalah yang lama-lama. Yang penting tidak untuk menyadarkan masyarakat kita ini untuk memilih secara baik akan kualitas barang saat promo. Di dalam kita secara ekonomi ada kaitan dengan bagian promosi ya. Ini bagian dari bagian keempat dari bauran pemasaran, dari istilah kita strategi pemasarannya ya, dari produk, price, place dan promotion. Di promotion inilah yang akan menunjukkan eksistensi secara akhir tahun ini dengan adanya diskon-diskon tadi, promosinya berupa diskon, sehingga orang akan tertarik dia, karena orang tahu tadi bahwasanya akhir tahun tentunya banyak yang harus diputar kembali atau juga diperjualbelikan kembali produk-produk tadi, sehingga dari diskon tadi itu ya menjadikan daya tarik tersendiri konsumen untuk
membelinya. Jadi bukan hanya produk diskon aja, bisa sifatnya kayak cashback ya, atau juga special gift ya, atau istilah ada juga buy one get one. Nah, beli satu dia dapat beli satu lagi ya. Ini kan trik ekonomi, bagaimana promosinya itu bisa terus untuk bisa masyarakat atau konsumen tadi itu meraih kepuasan atas produk tadi. Inilah makanya tadi itu mungkin dari lembaga perlindungan konsumen ini perlu juga investigasi memastikan produk-produk tadi itu betul-betul berkualitas gitu ya. Karena juga saya udah banyak tulisan yang saya tulis juga, salah satu di tulisan perdana saya terkait misalnya sertifikasi halal contohnya. Di situ harus kita juga memastikan misal dari segi produk bagaimana jangan sampai ada terkait dengan barang-barang yang mungkin terindikasi yang dilarang itu secara agama atau juga masa expirednya mungkin yang sudah harus tidak boleh beroperasi lagi ya dalam hal produk tersebut. Inilah makanya jangan seorang pimpinan perusahaan itu hanya untuk bisa mendapatkan keuntungan semata, tapi dia harus ya memikirkan kesehatan konsumen, kepuasan konsumen yang harus bisa memastikan sehingga ya ketika kita mungkin di Undang Perlindungan Konsumen itu ada dapat namanya keadilan di sana. Setuju. Ya, keadilan. Seorang perusahaan dan juga konsumen akan merasakan bahagia di sana dalam transaksi ekonomi tentunya seperti itu. Pak Sunardi, ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa mereka yang terlibat dalam implementasi ataupun penggunaan akan hadirnya promo diskon di akhir tahun ini adalah mereka yang ekonominya kelas menengah ke bawah, begitu Pak Sunardi. Apakah kriteria tersebut menjadikan masyarakat kita, khususnya wilayah Sumatera Utara ini termasuk dalam kelompok yang belanja impulsif? Kita lihat dari persentase yang terjadi ketika pembelian di suatu akhir tahun ini, 28% itu rentangannya itu di bawah 500.000 belanjanya, persentasenya. Sedangkan 500 di antara sejuta itu 27%. Artinya menunjukkan bahwasanya ini persentase ini memang kalangan bawah yang banyak untuk beli di kategori 500 sampai sejuta tadi. Benar. Ya kan? Atau sampai di bawahnya tadi. Tapi kalau kita lihat yang mungkin sampai 2 juta ke atas itu hanya 18%. Artinya menunjukkan memang kalau kita lihat ya semua kayak ibaratkan di akhir tahun ini, di bulan ini kayak pesta juga lah namanya ya, pesta teman, diskon, ya? Pesta diskon namanya. Makanya disesuaikan dengan anggarannya masing-masing ya, berapa biaya yang bisa dikeluarkan untuk itu. Karena tentunya ini kan persentase tersebut yang menunjukkan bahwa kemampuan seorang pembeli itu di mana letak persentase tadi tentunya. Dengan kriteria tersebut, masukkah kita dalam kategori kelompok belanja impulsif? Termasuk juga dari posisi paling bawah tadi, makanya inilah harus ya. Pergerakan ekonomi itu mungkin bukan dari kalangan atas saja, semua juga merata dapat gitu. Oke, nanti saya tanyakan juga bagaimanakah perilaku masyarakat yang belanja impulsif ini baik atau tidak. Nanti saya tanya Pak Sunardi juga dengan Bang Padian, yakni Pak Sunardi Harahap ini, bagaimana Anda melihat terkait tentang sejumlah perusahaan ini menawarkan diskon, namun tidak menjual yang cacat, mereka juga tidak terkena sanksi, alias mereka tidak melakukan penipuan jika tercapai kesepakatan deal to deal dengan harga dan juga deal to deal dengan komunikasinya. Begitu Pak Sunardi. Ya, di dalam kita bertransaksi jual beli tentunya itu sudah diketahui kita bahwasanya ada kesepakatan. Ini tadi juga sudah dibahas juga di konsesi tersebut. Karena tentunya kita dalam transaksi jual beli tersebut di dalam agama tentunya kita kan ada tuh wa Allahul bai'a wa haramar riba. Artinya di situ jual beli ya, jual beli yang disampaikan di situ adalah bagaimana ada berarti di situ kesepakatan muncul. Kalau kita transaksi kita di dalam produk yang mungkin terjadi di akhir tahun ini, yang walaupun dalam hal fenomena diskon ini, tentunya itu nggak ada masalah di dalam perusahaan dan juga pembeli karena memang sudah real barang nampak ya, dan bisa dilihat seperti apa harga sekian dan sekian. Yang mungkin jadi masalah mungkin kita di dalam online, belum tentu terkadang ini kita masih membaca saja, belum tentu tidak sepenuhnya kita sesuai dengan apa yang kita harapkan terkadang kalau di online. Makanya ada banyak alasan orang di akhir tahun ini tuh membelinya secara langsung saja di mall gitu ya. Kenapa? Karena mereka tuh satu sisi mereka ingin segera mendapatkan produk tadi, satu sisi mereka ingin melihat langsung memegang dan memiliki juga fisiknya tersebut. Dan satu sisi lagi mereka ini ingin berjalan-jalan kumpul-kumpul atau sih kita mungkin cuci mata juga mungkin bahasanya.
Artinya di sini makanya dari ketika ini terjadi, kalau udah langsung, ya mungkin ada masalah karena terkait jual beli yang sah itu memang sudah ada kesepakatan kita di dalam transaksi tersebut, tidak ada terjadinya penipuan tentunya. Kalau udah itu udah terhindar, ya nggak ada masalah. Artinya perusahaan dan juga konsumen akan merasakan keadilan di sana. Apa namanya kok sama-sama bahagia di sana, kepuasan terdapat tentunya. Baik, dapat kita artikan secara sesama dari kedua narasumber kami, bila terdapat deal to deal terkait transaksi yang diberikan dan juga kesepakatan ini tidak terdapat unsur penipuan yang meskipun dalam sejumlah perusahaan ini menawarkan diskon itu pada barang-barang yang kualitasnya sudah menurun, begitu ya Pak Sunardi dan juga Bang Padian. Baik, kalau begitu saya masih ke pengamat ekonomi ini terkait tentang fenomena belanja diskon akhir tahun ini pasti menciptakan pergerakan ekonomi yang luar biasa. Pak Sunardi, Anda melihat bagaimana pergerakan ekonomi kita khususnya di akhir tahun 2024 ini dengan hadirnya fenomena diskon akhir tahun ini? Fenomena di akhir tahun ini kita melihat secara baik secara nasional maupun secara Sumatera Utara, ini tantangannya masih sekitar sampai 5,1 sampai 5,5%. Kalau mungkin di akhir tahun masa seperti kita lihat diskon ini ya, khusus mungkin sebulan ini ke depan, ini paling tidak menggambarkan dia itu bagaimana pergerakan ekonomi, pembelanjaan di dalam hal sistem tadi tersebut. Mungkin tadi kita lihat 80.250 triliun secara nasional pergerakan ekonomi dari tahun tersebut, itu menandakan disitulah pertumbuhan ekonomi kita muncul ya sekitar hampir 5,5% itu bisa memunculkan bagaimana ekonomi kita bangkit karena perekonomian itu ditandai sangat berjalan dengan baik ketika ada terjadi transaksi ekonomi di sana. Makanya kita bagaimana terjadi hal itu ya ini nampak nanti pada saat kita di momen-momen liburan dan Nataru ini akan nampak melejitnya perekonomian kita ya untuk bisa transaksi ekonomi berjalan dengan maksimal di sana. Nah, inilah kita harapkan dan kalaupun di Sumatera Utara tantangannya juga sekitar 5,2 sampai 5,5 juga. Menggambarkan presentasinya tersebut ya stabil dia untuk tingkat kita di Indonesia atau juga ini stabil untuk bisa kita secara ekonomi. Makanya kita harapkan kita di momen akhir tahun ini juga bagaimana perekonomian kita yang saat sekarang ini mungkin masih dikatakan stabil tapi kita tidak tahu perkembangan selanjutnya. Soalnya pertukaran dolar rupiah mungkin sebelum pemilihan Donald Trump yang menang itu kita sekitar 15.200 ya. Tapi sekarang sejak udah Donald Trump menang, ini perekonomian kita dolar AS menguat sehingga sampai sekarang udah 16 ribuan. Ya, sehingga ini menandakan bahwasanya kita ini masih belum kuat secara bagaimana mematangkan secara ekonomi ya. Inilah perlu program-program dari pemerintah untuk bisa menggenjot atau sesuai dengan tekad Pak Prabowo selaku presiden. Bagaimana tekadnya itu untuk bisa kita itu bahkan 5.000 nanti per dolarnya. Dan presentasi pertumbuhan diharapkan itu ada 8%. Itu cita-cita dari Pak Prabowo ya, bagaimana untuk bisa Indonesia ke depan ini lebih baik. Cita-cita luar biasa saya lihat. Dengan kebijakannya dan juga pengimplementasiannya mungkin nanti di awal tahun kita lihat apakah ini menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat pada wilayah Provinsi Sumatera Utara khususnya, Pak? Ya, dari sisi ekonomi kalau kita lihat Sumatera Utara ini barometer ya sebagai provinsi yang mungkin terbesar di Sumatera, tentunya ini menggambarkan dari Indonesia. Sehingga kita harapkan ya Sumatera ini menjadi bagian terpenting untuk bagaimana roda perekonomian akan bangkit tentunya dari Indonesia ini. Dan ini menjadi harapan kita semua bahwa stabilitas ekonomi akan kita temui nanti di tahun 2025. Terlebih terjadinya fenomena belanja diskon ini yang seyogianya ini menjadi harapan pertumbuhan perekonomian, begitu ya Pak? Ya, pemirsa, kejahatan transaksional bisa saja menghantui dan juga ditemui oleh masyarakat dikala untuk menemukan barang-barang pada belanja diskon di akhir tahun. Lantas kejahatan transaksional ini khususnya pada online dan offline ini bisa dikatakan apakah ini masuk dalam pidana ataupun seperti apa? Saya ke pengamat ekonomi. Anda melihat transaksional yang dilakukan banyak masyarakat kita ini melalui online dan juga offline ketika belanja ini seperti apa yang harus untuk kita sadarkan kepada masyarakat bahwa mereka ini tidak lepas dari kejahatan-kejahatan yang ada. Terkait dengan kejahatan transaksional, tentunya ini dalam hukum ya, kalau kita lihat ini tidak dibolehkan karena kejahatan tersebut ya kalau kita lihat pada unsurnya pasti merugikan oleh konsumen. Kenapa ya? Karena dia akan mengusahakan produk dia laku, tapi konsumen tersebut ya dia tidak mau tahu
Nah, sehingga inilah yang harus kita hindarkan, misalnya dalam hal penipuan atau juga kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau mungkin barang tersebut dia tidak dalam bentuk cacat gitu seperti itu. Makanya tadi sudah disampaikan juga bagaimana dalam transaksi tersebut kejahatan itu meminimalisir tersebut betul-betul bagaimana ya paling tidak seorang pengusaha ya kalau memang dia walaupun ada diskon nggak salah dia menyampaikan kejujuran, inilah kurangnya produk tadi gitu ya, dengan harga sekian makanya kita kasih diskon gitu. Tapi memang itu langka dijumpai memang. Tapi itulah tuntutan sebenarnya, kejujuran tadi, apalagi kita sudah memakai istilah diskon tadi. Jadi sehingga kita jangan sampai ada nanti konsumen tadi itu merasa dirugikan akibat kita tadi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, sehingga balik pulang ke rumah sehingga ini akan menjadikan bukan kebahagiaan ya, tapi malah akan emosi, bahkan ya tidak dipakainya barang tersebut, sangat dirugikan sekali. Nah, ini kita harapkan jangan sampai kejahatan tersebut dalam hal ya kita lihat secara langsung. Kalau apalagi kalau secara online, nah ini makanya kalau secara online ini kan kita kan masih antara yakin atau tidak yakin di dalam bertransaksi, sehingga kejahatan ini lebih memungkinkan kembali dalam kita bertransaksi. Kenapa? Karena kita tidak langsung jumpa atau kita tidak langsung menyentuh gitu ya, sehingga kita dan dia perlu proses waktu gitu ya, tidak seperti langsung. Maka itu keunggulan tadi kalau kita berbelanja. Makanya 69% itu orang yang berbelanja pada saat liburan akhir tahun tersebut itu adalah mereka tuh lebih condong ke belanja langsung ya, daripada sisanya tersebut yang untuk dia serbanya online. Sehingga ini menandakan bahwasanya online tersebut ya persentasenya masih, walaupun dengan segala kemudahan diberikan, misalnya tidak antri ya, mudah juga dipesan ya, tapi tentunya semuanya punya plus minus masing-masing. Tapi dari tindak kejahatan yang terjadi mungkin dari sisi online lebih banyak terjadi, sehingga ini yang harus kita antisipasi tentunya. Nah, ini secara kita melihat hukumnya tersebut ya mungkin terkait dengan konsensus tadi ya, kesepakatan tadi. Kalau memang ini tidak sesuai bisa saja kita proses sebenarnya, kalau itu memang ada terkait unsur-unsur penipuan di dalam jalur hukum begitu ya, jalur hukum. Lantas bagaimanakah kemudian terkait dengan apa yang telah Pak Sunarji sampaikan bahwa ini juga berkaitan terhadap perilaku masyarakatnya begitu ya Pak? Perilaku masyarakat kita ini bisa dikatakan konsumtif begitu Pak. Apa yang menjadikan masyarakat kita ini menjadi perilaku yang konsumtif terhadap sesuatu yang tren begitu? Memang kalau kita lihat ya, kalau tadi di sisi produk dari kita lihat adalah bekerjanya BP POM gitu ya, kadaluarsa. Kalau mungkin produk-produk yang mungkin seperti fashion, ini dia yang kita lihat itu memang trennya apa saat sekarang yang lagi modenya lagi familiar gitu ya, sehingga kita melihat masyarakat ini memang ketika lihat mode hal yang terbaru dia akan tertarik sendiri. Makanya itulah gunanya sebuah perusahaan, dia harus mampu untuk bisa menjawab kebutuhan konsumen dengan mode sekarang apa ya gitu, seperti itu. Sehingga dengan munculnya mode-mode sekarang ini yang terbaru, ini akan membuat orang konsumtif tersebut akan tertarik dan bahkan tidak segan-segan dia mengeluarkan dana finansialnya itu yang mungkin lebih tinggi harganya dari mungkin yang biasa ya. Karena memang orang sekarang itu terkadang melihat gengsinya, mungkin kita lihat bagaimana dengan memiliki seperti barang tersebut. Ini hedonisme ya Pak? Iya, jadi ini prestisenya mungkin dibanggakan sebagai ketika memiliki produk tersebut. Oke, dan biasanya ini menyasar kelompok milenial kah atau kelompok dewasa juga secara ekonominya? Hampir di semua lini terkena untuk seperti itu. Tapi kalau kita lihat persentase saat sekarang ini yang memang lagi ngetrennya memang generasi Z milenial ini ya, persentase yang mungkin kita lihat pertumbuhan dia secara demografinya cukup meningkat dibandingkan mungkin usia yang di atas 50-an, 40-an ke atas, sehingga ini menandakan bahwasanya semua akan menggarap ya dari kemajuan dari tren-tren tadi. Akan mereka merasa membutuhkan dengan kemajuan. Makanya orang kan sekarang melihat generasi Z ini ya apa kira-kira yang sekarang lagi tren, itu mereka cepat tanggap mereka. Bahkan makanya kita yang mungkin di usia kita yang mungkin 40 ke atas ini nggak semangat lagi untuk hal yang seperti itu, karena memang
tidak masanya lagi untuk kita lebih mementingkan ada hal-hal lain daripada itu, seperti itu. Oke, tentunya ini menjadi informasi dan juga edukasi kepada masyarakat untuk bijak saat berbelanja, begitu ya Pak Sunarji. Iya. Baik itu mereka yang kelompok milenial dan juga orang dewasa. Terima kasih sangat luar biasa Pak Sunarji selaku pengamat ekonomi akan informasi dan juga penjelasan maupun eksplanasi yang begitu luar biasa. Pak Sunarji untuk proyeksi 2025 akhir tahun ini. Proyeksi kita secara ekonomi di tahun 2025 ini kita lihat perkembangannya itu akan meningkat, karena tentunya seiring dengan sekarang tujuan atau juga tekad dari Pak Prabowo selaku Presiden itu luar biasa, memulai dari suasana kegiatan perekonomian itu berdasarkan 6 dari kebutuhan pertanian, yaitu satu momen yang sangat baik bagaimana menggenjot perekonomian kita, sehingga kita harapkan dengan adanya sekarang ini, dengan perkembangan perekonomian sekarang ini, bagaimana kita untuk bisa untuk meningkatkan investor khususnya di dalam kita di Indonesia ini, dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dengan cara meningkatkan ekspor kita dalam berbagai hasil-hasil produk kita, terkhusus mungkin hasil kita dengan sumber daya alam kita yang melimpah. Ini seharusnya sudah terjawab dengan kemampuan kita di Indonesia ini untuk bisa kita menjadi negara yang maju tentunya secara ekonomi tentunya. Baik, terima kasih Pak Sunarji. Kalau begitu kehadiran pengamat ekonomi Bapak Sunarji Harahap MM dan juga disusul dengan Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Abang Dapadian Adi S. Siregar yang telah berbagi informasi akan fenomena belanja diskon akhir tahun. Semoga hal ini menjadi ruang manfaat yang begitu luar biasa akan masyarakat kita terhindar dari fenomena-fenomena yang tidak diinginkan, apalagi termasuk dalam asas negativity. Demikian yang dapat kami sampaikan pada edisi Sumber Menyapa segmen Kupas Tuntas Senin 16 Desember 2024. Akhirnya saya Muhammad Asnastion. Selamat sore dan sampai jumpa.